teman-teman semua, jadi hari ini Tony mau nganter Kang Dewa untuk terapi. Memang hari ini merupakan jadwal terapinya Kang Dewa. Berhubung saya ini merupakan supir yang baik gitu ya, jadi saya berkewajiban untuk mengantar Kang Dewa hari ini. Oke. Jalanannya agak lancar hari ini. Mudah-mudahan nggak hujan juga karena awan sudah mulai mendung. Mudah-mudahan tidak hujan, selalu diberikan kelancaran. Amin. Sudah menunggu. Mana Kang Dewa? Oke. Aduh. Ini dia Kang Dewa sudah masuk. Oke, halo Kang. Halo. Oke, Kang Dewa sudah ada di dalam mobil. Sebagai supir yang baik, saya memang berkewajiban untuk selalu mengantar Kang Dewa untuk terapi. Iya nih telat ya. Telat ya Kang ya. Tapi jalanan agak lancar, mudah-mudahan diberikan Ya, kelancaran. moga aja. Mudah-mudahan nggak hujan juga nih Kang. Aduh. Hari ini kita mau terapi apa Kang? Terapi tangan, biasalah. Tangan saya kan masih kaku ini. Jadi tangan tuh paling terakhir. Jadi memang saraf-saraf di akhir tuh tangan, kaki, ujung tuh pasti di akhir katanya. Tapi alhamdulillah ya Kang ya, hari ini maksudnya sampai saat ini tuh Kang Dewa udah mengalami apa ibaratnya penyembuhan yang lebih baik dari kemarin gitu Kang ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itu cepat Kang ya, kan kalau kemarin aku dengar itu kan proses pemulihannya kurang lebih sekitar 1 tahun gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah memberikan keajaiban bisa lebih cepat. Berapa bulan Kang kemarin dari awal sakit? Mulai masuk rumah sakit itu bulan September akhir, awal tanggal 1 Oktober aja. Keluar dari rumah sakit November. Kata dokternya sih setahun 2 tahun baru bisa jalan, udah bisa aktivitas segala macam. Tapi kemarin alhamdulillah per bulan ini berarti sekitar 6 bulan. Ya alhamdulillah udah bisa ngomong, udah bisa jalan, bisa nyetir juga sebenarnya. Sebetulnya nggak perlu disupirin. Udah bisa. Sebetulnya nggak perlu disupirin. Ya cuma pengen ditemenin aja lah. Sebenarnya soalnya kan berat juga kan tangannya. 3.000. Oke, thank you. Oke, sambil menunggu perjalanan Kang, karena perjalanan kita akan agak sedikit lama. Iya. Boleh cerita-cerita dulu nggak nih Kang? Cerita apaan? Supaya rame perjalanan kita hari ini, Cie. Musik Pertama- konser. Apa? Oh, saya bro. Sip. Malum Kang, masih newbie. Harusnya nyobain. Masih newbie. Oke. Bisa diceritain nggak Kang, awal mula Akang dulu bangun bisnis tuh kapan dan kenapa gitu Kang? Bangun bisnis itu seingat saya tuh tahun 2009. Oke, 2009. Jadi saya memang dari awalnya saya tuh masih SMP tuh tahun 2009. Akang udah mulai bisnis ya, keren banget. Kalau tadi masih main kartu gitu kan. Gaple. Akang udah jualan. Oke, lanjut gimana Kang? Jadi pas awal kuliah tuh emang punya motivasi pengen mandiri. Jadi ketika itu pas 2008 saya kuliah, pas 2008 kuliah saya memang masih biaya orang tua. Setahun kuliah. Nah setelah setahun kuliah semester 3 itu saya mulai masukin lamaran pekerjaan ke beberapa perusahaan. Oke. Ya alhamdulillah 4 lamaran pekerjaan ya ditolak semua gitu. Semua. Asem. Yang kelima kalau nggak salah seingat saya itu diterima dan diterima sebagai pengajar. Kebetulan saya ngajar mata pelajaran kimia di salah satu bimbingan belajar di Bandung. Mantap. Terus lanjut Kang. 6 bulan berjalan, saya akhirnya diangkat jadi supervisor. Langsung Sama bosnya, sama owner saya. Oke. Karena mungkin kinerjanya bagus, akhirnya dipercaya mimpin di situ. Terus saya alhasil singkat cerita setahun itu saya kerja di bimbingan belajar tersebut dan jadi supervisor. Oke. Nah, Ya udah nggak ngajar lagi tuh Kang begitu jadi supervisor. Atau akan dikurangi ngajarnya, Oh, dikurangi ngajarnya. Nah, dikurangi ngajarnya
Terus udah setahun saya ngelihat hasil kuliah saya. Oh, oke. Kok IPK-nya malah anjlok gitu. Oh, terus gimana tuh Kang? Iya, ini saya mikir udahlah, saya izin ke bos, ke ownernya, Pak, saya pengen resign, saya bilang kan, pengen resign, pengen fokus kuliah. Jadi itu walaupun berat hati sih bosnya, cuman pada akhirnya saya keluar aja lah, gak apa-apa, resign. Jadi Akang gitu lebih memilih untuk kuliah dulu, fokus Iya, kuliah fokus dulu kuliah. kayaknya. Ya Oke. alasan sih sebenarnya pengen keluar aja Pak, gitu, tantangan. Nah setelah keluar Hah? sekitar 3 bulan saya kosong, terus si orangnya itu, si bosnya itu ngontak saya lagi, Wah, kenapa enggak lu ambil aja bimbelnya katanya. Nah, terus gimana tuh Kang? Maksudnya gini, kenapa kamu take over aja atau kamu nyari orang untuk take over lah katanya. Kan kamu katanya pengen jadi pengusaha, karena saya udah cerita saya pengen jadi pengusaha. Oke. Hingga lama kelamaan ya udahlah, mikir nih nyari siapa ya, nyari orang lain lama lah, saya bilang udahlah saya ambil aja. Saya ambil aja modal BPKB motor waktu itu. Udahlah, sempet ngegadein. segadein sempet bro. Gua gini-gini juga punya masa kelam. Digadein, akhirnya saya ambil juga. Iya, oke lanjut. Berapa ya situ? Pokoknya cair sekitar berapa belas juta gitu, saya lupa. Akhirnya Kang take over si Akhirnya bimbel itu. Bimbel diambil, terus siswanya dulu juga masih dikit. Akhirnya saya coba mainkan strategi marketing segala macam, malah jadi rame. Setahun jalan, langsung saya bisa jalanin bisnis itu dan mulai menghasilin walaupun nggak banyak. Terus udah makin keasikan di bisnis, saya join ke ikut salah satu orang guru saya di Bandung, ikut sekolah bisnis gratisnya. Nah di itu saya Siapa tuh Kang waktu itu? adalah guru saya yang memang backgroundnya adalah MLM. Jadi saya join MLM dan banyak belajar dari MLM itu ya, gimana cara menjual, cara mental yang harus kita suntik dalam diri sendiri gitu, gimana supaya nggak mudah baperan gitu kan, sebagai seorang pengusaha pastinya Kang ya. Oke. Dari situ udah bimbingan belajar, terus gue join MLM, saya buat IO-nya itu adalah karena project dari MLM itu, karena saya harus buat banyak project ini event. Akhirnya saya ngundang beberapa pembicara yang ketika itu pembicara nasional gitu. Siapa Kang? Boleh kasih tahu Kang? Ada beberapa, salah satunya Bu Chandra, Mas Guru Iko Kang dan Dewa. kawan-kawan. Ya, sekarang ya alhamdulillah udah jadi teman sendiri. Iya, teman sendiri ya. Dulu kan iya Mas. Iya gitu lah. Terus sekarang sejajar berarti Kang. Amin. Ya dari situ terus pas udah IO itu saya kuliah, itu kan masih kuliah, terus saya ikutan program wirausaha di kampus, program mahasiswa wirausaha. Itu apa, ekskul apa gimana tuh? PMW enggak ada program kampus yang dia tuh ngasih kesempatan buat mahasiswanya untuk ikutan wirausaha. Oke. Pasti nanti dibiayain lah iming-imingnya kan. Ya gue ikutan tuh, saya ikutan. Ternyata yang ngasih ide teman saya ada 4 orang tuh ya. 4 orang, cewek 3, saya cowok 1. Yang ngasih ide cewek gitu kan. Pas ikutan, yang pas seleksi administrasi semua lolos. Oke. Pas presentasi gitu kan, anehnya yang ngasih ide gak lolos. Oh gitu Kang. Nyesek gitu loh. Ya, terus saya malah lolos sama teman yang 2 orang lagi. Pas presentasi yang kedua yang bagian penentuan pencairan uang malah nggak lolos. 1 orang lagi nggak lolos, saya 2 orang lolos. Jadi situ dapat uang dan situ saya buka catering kecil-kecilan. Berapa tuh Kang? Lumayan, cairnya sekitar 36 juta. Alhamdulillah. Nah dari situ ikutan lagi tuh, ada program lagi PKM namanya. Saya ikutan lagi, alhamdulillah menang lagi. Alhamdulillah gitu. menang lagi. Jadi dari dulu memang hobinya kan meyakinkan orang gitu. Speak gitu. Jago berarti Kang. Ya dosennya Bujuk bilang orang gini, jago berarti. dosennya gini bilang kan, wah kamu kok bisa yakin buat catering, buat makanan, kamu sendiri kan nggak bisa masak, kok kamu nggak punya basic gitu. harus bisa apa, kok kamu berani ya buka bisnis. Terus Saya bilang apa? Emang kalau misalkan saya buka salon harus jadi bencong dulu sih? Emang kalau gua buka bengkel harus jadi montir dulu kan harus. Benar. Disitulah tugas seorang entrepreneur. Kita memfasilitasi banyak orang, mengkoordinir supaya mereka bisa menyalurkan skillnya masing-masing. Tugas kita mah ya nyatuin aja gitu. Terus dia mikir kan, ya juga bener kata kamu, lolos gitu. Jadi 2 kali saya lolos tahun. Nah udah itu IO ya, terus MLM, terus catering, terus pas di bisnis ke-7 kalau nggak salah, saya waktu itu bisnisnya segala dibuka aja tahun. Berarti banyak bisnis dulu Kang? Ya asal buka aja. Oh asal buka aja. Oh jadi Akang dapat modal dari apa tadi Kang? Iya dari PKM itu, terus Akang bikin beberapa cabang usaha gitu ya. Dan jadi, alhamdulillah semua cabang usahanya jalan Kang. Alhamdulillah tutup semua. Ya gini loh, Ton. Sebenarnya kalau misalkan kamu nih nanti pengen bisnis, kadang memang salah satu tantangan seorang pengusaha itu, apalagi kalau pemula ya. Ilmu guys, serius. Coba diulang. Soalnya gini, kalau anak muda itu ya, misalkan saya waktu itu kan berarti bisnis itu usia 19 tahun. 19 anak muda tuh pasti dia punya semangatnya tinggi gitu. Di 19 tahun. Tapi karena punya semangat,
akhirnya dia gak ada ilmunya, action aja gitu. Oh, Apalagi berarti Kangnya modal nekat, atunya ya? nekat, Oke. nekat. Nah di situ saya juga nekat akhirnya, dan saya banyak lah rugi di situ. Dan kerugian terbesar memang bisnis yang ketujuh itu, saya diajak sama teman saya juga investasi gitu kan. Oh iya, aku pernah dengar tuh Kang Dewa pernah punya utang sampai 7,7 M kalau nggak salah Kang ya. Ya pertama gua ralat dulu, itu bukan utang bro. Bukan utang, jadi gimana? Jadi gimana? Jadi itu tuh sebenarnya karena kan orang di luar sana tuh yang Iya, tahu tuh Kang Dewa tuh ngerti. punya utang segitu Iya, gitu iya. kan. Bahkan Gitu. ada juga yang komen di saya tuh di status Facebook katanya, ih ngapain juga utang miliaran gitu, kok buat apa sih gitu. Ya gitu. Sebenarnya gini ya memang kalau gini loh, kalau misalkan kita ngutang, kalau ngutang nih punya utang misalnya 1 miliar, kita beliin mobil atau beli rumah, Ya, jelas kan ada fisiknya. Bener, Beli mobil bener. jadi gitu loh. Mm. Nah kalau saya kan selama ngutang itu dalam artian nggak pernah menikmati hasilnya gitu. Akan jadi nggak Jadi pernah kalau pakai saya uang itu tersebut gitu kan. kondisinya adalah ditipu orang, Oh. ditipu orang. Jadi misalkan gini Ton, kamu investasi ke si A gitu ya. Oke. Nah investasi ke si A itu lewat saya. Kamu nanam uang ke saya misalkan katakanlah 10 juta, Oke. saya salurkan ke si A. Nah saya tuh kasusnya ditipu oleh si A. Oh. Yang akad kan kamu sama si A kan? Iya, Bener kan? iya. Nah cuma Oke, karena oke, kan oke. saya merasa beban moral, akhirnya pas kondisi kasus bahwa ini penipuan, ya udah saya ambil tanggung jawab. Oh. Dan totalnya itu sekitar 7,7 miliar 300 ribu total tuh. Dan yang lain memang nggak, yang posisi kayak saya tuh ada banyak kan Ton, cuman nggak terekspos aja. Oke. Karena mungkin yang waktu itu lagi in gitu ya, dan karena saya sering ngisi-ngisi ya saya udah saya publish. Akhirnya saya waktu itu nanggung 7,7 miliar. Yang lainnya paling 1M, 2M, 3M. Jadi- maksimal tuh di 3M lah gitu. Jadi Kang Dewa itu menggalang dana dari investor, bisa dikatakan begitu gitu Ya, kan, akan benar. kasihin ke orang, begitu duitnya akan kasih, orangnya kabur gitu Benar. kan. Waduh, sadis. Cerdas banget kan? Sadis banget. Ya pastilah teman-teman tuh gini Ton. Saya ngira ya, ternyata saya kira saya doang yang bego gitu. Ternyata pas saya ketemu sama banyak orang, ikutan workshop yang nasibnya sama gitu ya, ingin bebas utang segala macam, banyak Ton. Gua mah mending ya, gini loh. Gua ngomong ke depan gitu kan, bahwa saya punya baru ketipu, saya sambil nangis tuh itu 7,7 miliar. Ternyata ada peserta-peserta tuh yang nasibnya sama kayak saya. Utang itu nyampe 10 miliar. Oh, berarti ada teman 20 sebetulnya. miliar, 30 miliar, bahkan sampai 80 miliar, banyak Ton. Oh, Banyak gitu. temennya. Untungnya ada temen ya kan Nah, ya? itu yang membuat saya kuat sebenarnya. Oh gitu ya. Nyari temen. Iya. Oh, berarti sebetulnya akan nyari temen sebetulnya ke seminar itu. Iya, sebenarnya ilmunya gak penting gitu. Ini ada temen gitu. Gimana? 20 miliar, oh berarti gua mesti mending ya gitu. Gimana rasanya Kang di umur Akang yang baru menginjak berapa itu kan? 21. 21 Iya. gitu kan. Dan Tony denger-denger Akang tuh baru nikah 18 hari gitu kan katanya tuh. Iya, iya, Akang dapat benar. kabar kayak gitu. Gimana rasanya gitu kan? Harusnya kan di usia pernikahan yang muda itu kan bahagia gitu kan ya. Apalagi waktu itu mungkin bisa Akang tuh lagi naik-naiknya, tapi ternyata di hari ke-18 pernikahan Kang Dewa, Akang harus dapat kabar bahwa Akang ketipu dan Akang harus nanggung utang itu gitu kan. Ya Gimana, pasti Kang? berat ya, berat, pusing, frustasi, stres, putus asa dan segala macam. Dan memang ketika nikah kan kondisinya ya harapannya tadi benar kata kamu, jadi pengen bahagia segala macam gitu. Sakinah mawaddah warahmah gitu kan. Ini wah musibah. Ini gitu. wah musibah. Tapi saya tidak menyalahkan pernikahan. Nah. Alhamdulillah saya tidak menyalahkan pernikahan. Justru saya bersyukur dengan pernikahan ini. Saya gak kebayang kalau misalkan saya nggak nikah. Ya ini skenario Allah gitu ya. Kalau saya misalkan nggak nikah dengan si saya, terus saya menggalang dana terus-terusan. Yang nominal bisa jadi lebih di angka 7 miliar gitu loh. Sampai misalkan 30 miliar misalkan. Ya otomatis nabung utang saya lebih gede dong Lebih gitu. gede, bener. Emang saya mungkin ini 18 hari langsung jadi jebret gitu. Belum memang tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan keluarga waktu itu goyah ya. Saya sama istri termasuk keluarga besar lah ya. Keluarga saya sama keluarga istri juga banyak masalah lah gitu. Saling menyalahkan segala macam, tapi ya saya pribadi dengan istri karena kami yang menjalani kehidupan ini gitu ya, berkomitmen untuk sama-sama bangkit gitu. Kalau perasaannya pusing banget, stres, frustasi ya, ada bayangin aja ya 18 hari nikah terus ya jatuh gitu loh. Di saat kita pengen pasangan kita itu bahagia, ini malah menderita gitu loh. Dan banyak yang banyak yang seakan bahwa istri saya pembawa sial. Padahal bagi saya pribadi justru istri saya tuh adalah membawa keajaiban gitu loh. Bagaimana dengan adanya ini justru membuat saya nominal malah jadi kecil. There's something in the way you look at me. Gitu. Apa yang melandasi Kang Dewa bahwa utang ini harus saya tanggung? Maaf, bukan utang, sorry ya.
ya pokoknya kerugiannya Bayar harus saya gitu. tanggung lah Iya. gitu kan. Padahal Kang sendiri kan Ya, simpel nggak sih. pakai uang itu sama sekali gitu. Saya gini Ton, pernah ketemu sama guru gitu kan. Saya nanya gitu loh, Pak, ini kenapa sama terjadi sama saya ya gitu. Padahal kan logikanya secara hitung-hitungan gitu ya, hitungan logika gitu. Saya itu kan nggak salah gitu. Saya kan cuma rekomendasikan yang dia untung, yang diinvestasikan untung gitu. Kok saya malah kena gitu. Terus gimana Terus jawaban? dengan usia yang pernikahan masih 18 hari saya kena kayak gini gimana? Ya gue saya bilang, disitulah letak kesalahannya Mas katanya. Langsung enggak. Tapi nusuk gitu. Bener maksudnya gitu. Kita tuh gak pernah tahu kesalahan kita apa gitu ya. Hanya Allah yang tahu. Mungkin kamu lupa gitu ya, kamu melakukan perbuatan dosa kecil yang terus diulang gitu ya. Mungkin kamu lupa ya, kamu mungkin ketika kamu mulai sukses kamu mulai sombong ya. Jadi itulah hal seperti itu. Kesalahan terbesar manusia adalah pada kondisi dia tidak tahu kesalahan dia apa. Gitu ya. Nah, ini yang saya sapin. Oh iya, oke. Terus saya gimana Pak solusinya gitu kan? Kan saya gak ada duit, gak ada uang, terus saya ngebalikkan gimana dong? Terus guru saya bilang, ya pasrah katanya. Pasrah ridho katanya. Sebenarnya saya rada gak masuk gitu. Pasrah ridho. Maksudnya Pak? Punya utang Ya ya, sudah, saya gitu. dapat kerugian gitu Terima kan harus aja, pasrah gitu Kang ya. Lihat terima aja katanya. Kan kayak gimana ya? Kan kita pengen banget tentang tuh loh, kayak loh ini kan bukan salahku gitu. Nah, ini malah justru pasrah ridho. Tapi dengan kondisi terus saya memaknai kalimat itu, terus di malam saya terus mendekat sama Allah segala macam, akhirnya saya sadar ya udahlah saya ambil tanggung jawab sama ini ya. Jadi maksud dari pasrahan ridho itu adalah terima keadaan ini gitu. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan kondisi, jangan menyalahkan orang lain, termasuk jangan menyalahkan yang nipu gitu loh. Walaupun secara ini kan nipu ya, mungkin salah, dia yang salah ya. gitu kan. Tapi ya mungkin bisa jadi salah kita gitu loh. Kayaknya situ ya udahlah bismillah gitu. Walaupun ketika itu saya tanggung, saya bilang kan investor saya ada sekitar 800 orang lebih dan minta kepastian kapan kembaliannya segala macam ya saya nggak bisa janjikan. Katanya Kang Dewa sampai dapat ancaman juga ya mau dibunuh segala macam. Banyak. Mulai ya itulah di pencemaran nama baik terus pokoknya di sosial media harus pasti jelek semua ya. Terus rumah diancam dibakar. Saya bolak-balik polisi itu udah berapa kali saya. Seharian tuh 3 hari seminggu nggak saya polisi. Cuman balik rumah ya tapi terus-terusan bolak-balik hanya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya pokoknya stres lah gitu kalau makanya. Nah itulah jangan sampai teman-teman anak muda itu pengusaha gak hanya anak muda ya, walaupun usianya udah tua misalnya katakan 40 tahun salah mengambil keputusan. Ya salah mengambil keputusan itu bisa menyebabkan salah hasil yang didapat gitu loh. Jadi karena nggak tahu ilmunya akhirnya nekat gitu kan itu ya. Nekat itu sumber dari segala bencana loh ya. Oke. Karena emosi kan yang main. Benar. Nafsu berarti Kang ya. Nafsu ya, nafsu itu udah inilah bahaya gitu. Oke, terus cara yang Kang Dewa lakukan pertama kali nih, Kang kan ibaratnya punya kerugian dan akan tadi bilang oke, saya tanggung gitu. Usaha pertama kali yang Kang Dewa jalanin gitu, apa sih gitu? Gak masuk akal Ton. Saya waktu itu saya sama Mas Mirza ya, mungkin kamu tahu ya Mas Mirza bagaimana beliau terus bersama saya gitu sejak dulu. Walaupun ya banyak yang orang nggak tahu bahwa Mas Mirza itu adalah salah satu korban juga. Dia tuh invest kurang lebih 300 jutaan. Cuma dengan datang ke saya, ayo Mas bareng-bareng. Dia saat orang lain pada jauh, dia justru malah mendekat gitu loh. Ini kayak malaikat tuh loh. Akhirnya datang sama saya. Jadi sebetulnya Mas Mirza itu juga korban berarti korban juga tuh. Korban juga. Cuman dari situ akhirnya bareng-bareng dia bayangin dari Malang dia hijrah ke Bandung hanya untuk bersama saya. Nah dari waktu itu di Bandung ya kita bingung kan jualan apa. Semenjak ngasih ide, Mas di Malang itu ada namanya ceker setan di daerah Malang sama Surabaya itu. Kita buat aja yuk katanya. Cuma namanya apalah gitu. Dia kan bikin ceker. Nah ya buat ceker. Isi saya udah itu waktu itu udah hamil Ton. Udah hamil dalam sebulan kosong langsung isi gitu. Nah pas kita punya ide ceker itu secara hitungan logika itu gak masuk akal. Ya logikanya gini, harga ceker satu porsinya itu kan 12.000. Utang berapa? 7 miliar. Enggak logis banget gitu kan. Hitung aja. Iya gitu. 7,7 kapan mau kebayarnya gitu ini kan. kayaknya sampai 60 tahun juga kan selesai gitu. Oke. Tapi di situ saya yakin, maksudnya gini, tugas saya adalah terus bergerak. Tugas saya adalah terus bergerak. Bisa jadi nanti uangnya bukan di sini gitu. Ya udahlah saya terus jalan. Yang penting ikhtiar dulu ya. Ikhtiar dulu aja. Saya sama Mas Mirza itu dari Bandung, dari daerah A ke B itu titiknya tuh itu berkilo-kilometer gitu. Naik motor saya yang nyetir, maksudnya di belakang megangin ceker itu kan. Kadang hujan-hujan hanya tuh dapat 12.000 doang. Dan itu wah gak masuk akal gitu. Tapi saya gerak. Itu bisnis pertama kali. Nah setelah dari situ Mas Mirza punya ide juga apa ya? Orang tuanya tuh ada project
kalau gak salah mahasiswanya, orang tuanya kebetulan dosen, untuk buat semacam makanan ternak untuk hewan ternak gitu. Akhirnya kita buat kambing gitu kan. Akhirnya kita buat udah kita jadi ternak Kang kambing Dewa aja. ceker nggak jalan. Ceker jalan tuh. Oh, ceker jalan. Ceker jalan. Cuman kan ya kecil kan, kita mencari Ya, tambahan ya, yang lain gitu. oke. Akhirnya kita buat ternak domba itu. Heeh. Kita siap pulang ke Sukabumi dengan Mas Mirza dengan bareng-bareng gitu kan. Di sana kita buat kayak semacam ternak, beli domba berapa biji gitu. Kita kasih makan, nanti kita jual segala macam. Iya. Apa yang terjadi coba? Ternak domba berarti gitu ya, oke. Jadi gimana tuh, Kang? Apa coba? Gimana? Pas beberapa bulan boro-boro berhasil, itu boro-boro gede segala macam, ada yang kutuan, panuan, mati, kacau. Rugi aja makanya. Pasti rugi Jadinya sudah. rugi. Hilang, Oke. pusing. Nah dari situ juga ada mendekat Mas Rizal yang sekarang jadi CEO Billion Store. Oke. Nah itu sama-sama kita jualan keripik pedas. Keripik pedas. Ya, seblak gitu kan. Dan secara lagi-lagi gak masuk akal ya. Kita bolak-balik, saya sama Rizal tuh bolak-balik ke Ciamis, ke Tasikmalaya untuk produksi itu ya, dan penjualannya juga masuk akal. Terus macam-macam lah, pokoknya semua dijalanin aja, jualan apapun gitu ya. Sampai satu titik ya tadi, pada akhirnya saya dapat aha momennya, mungkin jalan dari Allah itu adalah ketika kita ketemu di mastermind. Ya mastermind itu adalah sekelompok kecil gitu ya. Kita ngumpul bareng-bareng, ngobrol. Pengusaha gitu apa Iya, pengusaha gitu kan. Oke. Kebetulan teman-teman saya semua gitu kan. Nah pas ngobrol, ada yang ngasih ide gitu ya. Wah, gimana kamu nulis buku lagi katanya. Maksudnya, Kang, ya nulis buku lagi, kan kamu sebelumnya pernah nulis buku katanya. Saya bilang, enggak lah, mana bisa gue nulis buku. Pertama gue lagi bangkrut, Lagi susah ya, lagi susah. Kedua ya, saya nggak bisa konsen. Nggak bisa konsen, nulis buku tuh harus fokus. Ini nggak bisa. Gitu. Terus gimana tuh, Kang? Ya udah, akhirnya diemin aja. Kita masih jualan ceker tuh waktu itu. Sampai suatu ketika ya kami lagi ngobrol bareng gitu kan, sama Mas Firja sama istri. Akhirnya Surya bilang sama istri kan, ya udah akhirnya kenapa nggak pakai aja idenya, kita nulis buku lagi. Kayaknya di situ ya udahlah, saya pikir Berarti memang sebetulnya Kang Dewa punya basic untuk nulis buku. Jadi dari buku pertama tuh saya udah ada nulis tuh, lumayan lah, ada 3.000 eksemplar terjual. Cuman pada saat membangun usaha pertama itu belum kepikiran untuk belum nulis boro-boro buku. enggak ada. Pas ikut kumpul di acara itu baru Kang dapat ide buat nulis buku diyakinkan, lagi. Diyakinkan lagi. Ya disitulah nulis buku judul 7 Kesalahan Fatal Pengusaha Pemula. Curhat semua sih. Oh, yang bukunya hitam itu ya, Kang ya? Iya, bukunya hitam. Oke. Terus gimana tuh, Kang? Ya dari situ terus kita jualan buku lah tentunya ya. Jualan buku, ya kita juga modalnya dari mana segala macam ya, kita pakai strategi gila lah gitu ya. Kita buat pre-order gitu kan, pre-order harga berapa, terus dananya kita putarkan dengan untuk produksi, dan akhirnya ketutup hasil di situ. Alhamdulillah dapatlah mulai penghasilan di situ dan mulai nyicil. Di situ mulai cicilan pertama saya. Jadi kalau ternak domba, jualan seblak, itu hanya jualan ikhtiar ceker, saja berarti kan? nggak ada income sama sekali. Itu cuma buat makan. Oke. Buat makan doang, nggak ada maksudnya buat cicilan ke investor. Di situ masa ngamuk-ngamuknya investor tuh. Saya pernah di sidang gitu kan, ngobrolnya cuma ketemuan satu orang, di sidang sama banyakan. Pokoknya udah gitu pernah. sudah biasa obrolan bahasa binatang semua keluar. Pokoknya saya mental udah enggak gitu kan. Saya pasrah juga. Pokoknya gak mau tuh kamu, saya akan penjarakan, silahkan, saya pasrah. Lu gimana kamu kok pasrah, kamu kembalikan? Lah makanya Pak, tunggu saya. Pokoknya di sana trik-trik komunikasi bermain lah gitu. Oke. Saya gak mau tuh, pokoknya harus dikembalikan. Iya Pak, saya akan kembalikan. Kapan? Ya kalau saya janjikan, nanti kalau gak ada gimana? Ya juga ya. Pusing lah di situ. Banyak banget obrolan. Itulah Tom. Oke. Bisnis. Mantap. Jadi Akang mulai nulis buku 7 Kesalahan Fatal Pengusaha. Yang hitam itu kan covernya itu kan? Mencerminkan isi. Mantap. Mencerminkan isinya, kelam hitam itu kan. Benar. Oke. Dari situ kan Kang Dewa nulis buku 7 KFPP gitu kan. Nah, Akang tuh kemarin tuh sempat ketipu gitu kan. Dan Akang juga sempat dapat musibah kemarin, kena sakit gitu kan. Iya, gitu, dan sakitnya tuh bisa dibilang penyakitnya tuh langka gitu kan. Aneh. Apa sih kan sebetulnya penyakitnya tuh kemarin? Iya, penyakit itu GBS namanya. GBS. Jadi gimana kan GBS itu Guillain-Barré syndrome ya kalau bahasa singkat panjangannya itu. Itu semacam penyakit imun yang menyerang sistem saraf gitu kan. Itu mirip kayak lupus gitu. Yang memang kalau ngelihat dari referensi itu katanya hanya terjangkit pada 1 dibanding 40.000 orang. Dan Akang? Dan saya salah satunya. Ya bayangin aja gak gak ada tanda-tanda tiba-tiba Iya. ngisi training.
besoknya kecapean, udah selesai gitu dong, langsung aja lumpuh dan ya kalau ngelihat omongan dokter sih ya tadi ya apa parah banget banyak. Ini secara medis tuh 20% lah gitu kata hidup tuh. Itu pun Akang udah koma ya gitu ya? Iya, jadi banyak keajaiban lah dari situ. Oke. Oke, dari Akang sakit gitu kan, Akang udah nggak jualan lagi, Kang Dewa udah nggak ibaratnya nulis buku lagi gitu kan, Kang. Enggak. Nah, di momen sekarang gitu kan, yang Kang Dewa bisa dikatakan sudah mulai pulih kembali gitu kan, ada rencana untuk Akang jualan apa lagi misalkan gitu kan, menulis buku lagi tentang jualan kan. Akang tentang Facebook udah nih gitu kan, kemudian BBM udah, kemudian cara bangun tim udah, pokoknya all about buku tentang jualan gitu kan, pengusaha punya masalah apa, ini loh bukunya udah ada gitu kan. Iya. Akang kepikiran nulis buku apa lagi nih, Kang? Iya, justru sekarang tuh saya pengen nulis sesuatu yang memang berbeda dibandingkan buku yang lain gitu. Maksudnya buku yang lain itu buku yang lain ya, bukan buku orang lain. Apa? Bikin komik? Oh, komik udah. Komik udah. Komik udah. Novel mungkin kan? Novel lagi dibuat. Novel lagi dibuat. Ini bukan saya yang nulis. Nanti kejutan lah lihat. Oke. Tapi apa ya gitu mikirnya gitu kan. Ya ada sih sempat ragu bahwa nanti misalkan kalau saya nulis tema yang lain, gimana dong personal brandingnya? Saya mikir selama nyambung dan memang dunianya usaha ya kenapa tidak? Kenapa gitu. tidak, bener kan? Apalagi buku-buku Kang Dewa ini kan banyak memberikan manfaat juga gitu kan, buat banyak orang gitu kan ya. Akhirnya ya saya putusin udahlah saya nulis buku tentang yang memang berhubungan dengan kehidupan saya gitu. Oke. Episode kehidupan saat berbisnis, saat sakit, saat bangkrut, saat bangkit, gitu lah. Akang rangkum dalam sebuah buku. Iya itu. Nah, kemarin Tony sempat baca status Kang Dewa bahwa 7K FVP yang tadi Akang tulis pertama kali itu kan mau di remake lagi gitu kan. Iya. Apakah 7K FVP-nya ini mau Akang tambah babnya gitu kan, apa gimana tuh, Kang? Ya kalau 7K FVP sebenarnya lebih kepada pengen nambahin aja sih, nambahin bab khusus yang bahas tentang cara ngatasinnya gitu. Jadi buku yang kemarin itu kan baru permasalahan-permasalahan. Iya kan, jadi gitu saya kan? cerita di situ walaupun banyak yang nacelep sih ya, maksudnya banyak yang nusuk ke orang gitu ya. Ini gue banget gitu. Di satu bab sampai bab 7 bab 1 sampai bab 7 tuh pokoknya banyak yang dirasain sama orang gitu. Cuman saya mikir kayaknya ini harus dilengkapi dengan cara mengatasinya gitu. Jadi setelah saya jelasin, ini loh kesalahan pertama, selection, kesalahan kedua, ikut-ikutan dan segala macam, saya tuh harus ngasih bab yang memang gimana caranya kalau misalkan ada orang yang sudah terlanjur ngelakuin itu gitu. Gitu. Nah, nanti siapa yang ngasih tahu bahwa misalkan kalau mau terlanjur ditipu kayak saya, misalkan terlanjur bangkrut, utangnya jutaan, puluhan juta, atau misalkan terlanjur diculasin partner atau dibohongin tim gitu ya. Iya kan? Ya gimana caranya? Nah, saya nanti mau nambahin bab itu gitu. Nanti di bab akhir-akhir. Jadi gitu. di buku 7K FVP yang baru ini gitu kan, Akang juga mau ngisi bab tentang bagaimana kita menyelesaikan orang-orang yang sudah terlanjur gitu kan. Jadi sudah terlanjur, mereka yang sekarang udah terlanjur bangkrut ya. Kayaknya pas baca tuh, wah gue banget ya, soalnya ngelakuin, maksudnya udah ngelakuin. Oh, berarti nah, sekarang gimana caranya? Pertama belum ada berarti kan? Nggak ada. Okay. Cuma ngasih tahu bahwa ini, oh iya. Dan itu kan lebih kepada sebenarnya targetnya adalah mereka pengusaha pemula, ya. Jadi supaya jadi rem lah, jangan kayak bablas nekat saya kayak saya kemarin kan. Tapi sekarang pengen ngasih solusinya. Oh, gini tuh caranya bangkit, cara ngulasin utang, cara hidup yang bener kayak gimana pas kondisi bangkrut. Terus pendekatan ke langit seperti apa gitu ya. Tapi banyaknya sih di yang bab tambahan ini tuh saya ngasih ke ranah teknis. Misalkan kalau misalkan gini loh, kalau kita sekarang punya utangnya tuh misalkan besar, katakanlah punya utang 100 juta, income cuma 1 juta, itu kan gak masuk akal. Maka salah satunya ada dua cara kalau menurut saya. Pertama adalah dengan usaha yang memang masuk akal, misalkan jualan properti yang memang marginnya bisa nyampe 100 juta gitu ya, kan bisa selesai langsung. Atau melakukan sesuatu yang memang itu benar-benar menjemput keajaiban dari Allah. Misalkan apa? Tiba-tiba pas kita ngelakuin apa, ada orang tua gitu ya, bang si tanah, sinetron. Iya. Nah, bener kan? Bener itu ya? ada banyak loh. Dan saya pun banyak ngalamin hal kayak berarti gitu. Berarti emang berdasarkan kisah nyata, kisah nyata semua. Okay. Nah, cuman di bab 7 KFVP saya akan bahas secara logikanya, secara hitung-hitungannya gitu. Saya gak akan bahas tentang keajaiban. Karena keajaiban kan ya gitu mah tinggal sholat duha, sholat tahajud, saya nggak akan bahas itu. Saya akan bahas gimana caranya jika nominalnya sekian kita harus seperti apa.
kondisi bangkrut, kita pengen bisnis lagi, gak ada modal seperti apa gitu loh. Nah itu yang ingin saya bahas di buku 7 KPP baru ini. Saya lagi tulis sih sekarang. Lebih lengkap berarti Kang ya. Lebih lengkap. Ya harapannya sih bisa ngebantu teman-teman Indonesia gitu kan. Amin, yang amin, lagi amin. jatuh dan bangkrut dan tak ada harapan. Asik. Kapan tuh Kang kira-kira akan bakal Ya, bikin buku rencana sih bulan KPP? depan gitu lah, nanti lihat teman-teman di Billionaire Store seperti apa. Karena saya juga lagi buat produk yang lain juga gitu. Jadi Oh gitu Kang. ya, jadi buku tuh sebenarnya gak hanya satu gitu. Oh, aku pikir Akang tuh tadi Akang bilang mau nulis buku baru gitu kan tentang motivasi itu juga FVP aja. Enggak, jadi saya pecah dua. Kalau yang itu bahas secara teknis, strategi, ya tips-tips strategi gitu. Kalau satu lagi adalah kisah-kisah memang membuat orang lain tuh makin yakin sama Allah dan bakal dapat sebuah keajaiban. Apa tuh Kang? Itu 7 nanti- KPP bab 2 apa ya Pak? Enggak, Seri 2 apa ada lah gimana tuh? judulnya nanti. Oh, ada lagi Kang. Udah saya survei kok di Facebook. Oh, gitu. Covernya bingung. Oh gitu. Oh, udah di sharing-sharing. Oh, berarti aku yang kurang update berarti Kang. Kudet. Aku yang kurang update berarti. Iya. Gitu, iya, jadi oke. nanti di situ isinya lebih kepada Oh iya, yang melawan kemustahilan Nah, itu. iya itu. Oh, itu. Iya. Oh, Jadi oke, melawan oke, kemustahilan itu bicara masalah apa yang saya lakukan yang tidak terlihat oleh orang lain. Yang sekarang orang kelihatan kan, oh Dewa main affiliate, oh Dewa main jualan buku, nulis buku, kan dibalik itu. Gak tahu kan? Misalkan sholat saya gimana, doa saya gimana, iya, iya. sedekah saya berapa, gak tahu kan? Benar. Apa yang saya lakukan ketika ketemu orang yang besar, gak tahu. Udah di buku melawan kemustahilan saya cerita apa yang saya lakukan ketika ketemu orang besar, ngomongnya kayak gimana, Oh. supaya deal kerjasama. Iya, Apa yang saya minta iya. ke Allah supaya saya dikasih rezeki nomplok ibaratnya. Iya. Kayak gitulah. Oh. Tapi bukan masalah teknis kayak nanti jualan strateginya cara ningkatin omset gimana, enggak gitu. Oh, berarti melawan kemustahilan ini bukan buku teknis berarti Kang ya. Bukan. Lebih Jadi- kepada buku motivasi gitu Iya. kan, bagaimana kita seperti yang Kang Dewa jelaskan tadi gitu kan. Iya. Bagaimana kita melakukan ikhtiar langitnya Betul. gitu kan ibaratnya gitu ya. Oke. Karena gini Ton, yang perlu kamu catat kalau misalkan kamu bangkrut, ya teknis, strategi dan hal-hal duniawi yang sifatnya bisa dilakukan itu nomor sekian, nomor berapa, nomor 17 lah itu. Yang penting itu adalah mental kita itu. Kondisi jatuh, misalkan sekarang anggap kamu bangkrut gitu ya, amit-amit ya, kamu bangkrut gitu ya. Gue tadi bangun usaha, terus Bangkrut, kemudian misalkan 100 juta bangkrut. Oke. Terus misalkan katakanlah ada duit penghasilan 3 juta. Apa yang akan kamu lakukan dengan 3 juta? Ya, Langsung bayar hutang? pasti gimana? mungkin kalau yang kepikiran sekarang gitu Hah? kan, dari lubang tutup lubang Nah, kan? Kayak gitu kan? ngutang lagi gitu kan. Nah, itu kan mental. Itu mental. Oke, Saya oke, sering oke. bilang termasuk ke tim Billionaire Store ke siapapun orang yang namanya hutang itu mental. Hutang itu mental, berapapun hutangnya. Kalau sekarang nginjem 1 juta, kemungkinan dia bakal berani ngambil duit 10 juta. Kalau dia berani ngutang 10 juta, pasti kemungkinan besar nanti ke depannya 100 juta dan seterusnya. Oke. Dan itu tuh mental, makanya mentalnya harus diganti dulu, rubah cara mainnya. Mindset gitu kan. Mindsetnya juga gitu kan. Jadi jangan sampai malah jadi gali lubang tutup lubang gitu loh. Sampai kiamat juga gak akan selesai. Iya sih benar Kang. Oke. 3 juta penghasilan, utang 100 juta langsung dibayarin terus kayak gitu ya, gimana kita sekarang? Oke. Gak masuk akal gitu loh. Makanya kita melakukan sesuatu yang memang penuh dengan keajaiban. Kalau di melakukan misalnya seperti itu ya. Benar. Kalau di 7 KPP ya hal-hal hitungannya, detailnya kayak apa gitu ya. Gimana bisa lunas 5 miliar misalkan dalam waktu berapa tahun Sebagai seorang pengusaha yang baru mulai bikin usaha, ya kayaknya emang wajib punya gitu kan dua buku itu berarti Kang ya. yang nggak harus juga sih sebenarnya ya, kecuali mereka yang memang merasakan seperti itu gitu. Oke. Kalau yang mereka merasakan bahwa oh iya ya aku gak mau bangkrut, aku gak mau jatuh, gak mau gagal misalkan, atau udah jatuh tapi pengen bangkit, ya boleh lah nanti baca. Oke, kita sudah mau sampai. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti perjalanan kita hari ini. Saya Tony, supir yang baik, pamit undur diri. Supir yang baik. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sip. Ada pesan lagi kan? Enggak, pesan. Ada pesan. Pesannya jangan lupa pesan. Jangan lupa. Enggak lah, nanti aja lihat aja lah. Nanti aja Pantengin ya. aja Facebook saya terus. Oke. Kalau Tuh. informasi kalau masalah buku gitu. Pesannya pantengin terus Facebook Kang Dewa. Iya. Oke. Sip. Terima kasih. Kita sudah sampai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kang. Sip, sudah sampai. Aduh, telat.
Nah, PKTL kan gitu. Begitu kan tadi kan maksudnya. Haruman heula.